kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi dari pemanfaatan kasir pintar untuk digitalisasi catatan keuangan dari UMKM Inisiatif Mas Gondrong yang terletak. Boleh. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang pertama ada Sultan Ryan Alfat Skundo dengan ketua MPR 035, lalu ada rekan saya Andreas Castavio Renato dengan ketua MPM 009, dan ada saya sendiri Gustaf Aiman dengan ketua MPM 011, lalu ada Faiz Daniel Fazila dengan ketua MPM 002. Di sini latar belakang pelaku data mitra UMKM. Nama yaitu pelaku UMKM-nya Mas Rompia Mas Gondrong yang terletak di Jalan Cakupan Jagabaya nomor 1, Bandar Lampung. Bidang usahanya makanan ringan. Sistem pencatatan yang dilakukan Mas Gondrong ini masih secara manual dengan menggunakan pembukuan. Selanjutnya rancangan operasional UMKM yang akan dijelaskan oleh Saudara Sultan. Rancangan operasional UMKM ada 4. Yang pertama, transaksi dicatat secara manual. Yang kedua, kesulitan memantau stok barang dengan baik. Yang ketiga, pembuatan laporan usaha memerlukan waktu lebih lama. Dan yang terakhir, pengelolaan harga dan stok masih tergantung pada ingatan pemilik usaha. Saya kembali ke pembuatan. Di sini ada hasil kegiatan yang akan dijelaskan oleh Mas Andreas. Pada Mas Andreas yang dipersilakan. Baik, di sini saya menjelaskan tentang hasil kegiatan kami. Yang pertama itu ada sosialisasi dan edukasi yang di mana kita memberikan sosialisasi intensif tentang urgensi digitalisasi pencatatan keuangan biaya modern. Yang dimana yang pertama itu kami memfokuskan kepada pengusaha dan untuk mengubah pola pikirnya mulai dari pemilik sampai dengan karyawan agar mereka dapat memahami dan dampak panjang dari penerapan teknologi yang pada keberlanjutan UMKM. Kedua ada pengenalan aplikasi kasir pintar, di mana akan mendemonstrasikan platform digital kasir pintar secara konseptual dan teknis operasional. Di sini kami mengenal ataupun memberikan pengenalan aplikasi kasir pintar itu kepada pemilik usaha tersebut agar mereka dapat manajemen katalog manajemen menu dan makanan mereka hingga pemahaman struktur seluruh fitur aplikasi kasir pintar yang terdiri dari data absen karyawan maupun transaksi keuangan dari mitra tersebut. Dan yang ketiga ini ada pelatihan teknis langsung, yang dimana melatih pemilik dan staf secara hands. Yang ketiga ini ada pelatihan teknis langsung, yang dimana melatih pemilik dan staf secara hands-on dan dalam memproses transaksi harian real, yang dimana kami memberikan instruksi kerja mencakup input pemesanan dan mulai dari manajemen penyesuaian stok bahan baku hingga reputasi pengeluaran kasir dan simulasi pencetakan nota pembayaran aplikasi. Dan yang terakhir ada advokasi dan evaluasi, yang dimana kami melakukan pendampingan langsung selama masa transaksi operasional sistem hasil dari kasir lama ke digital, yang dimana kami melakukan mitigasi kendala sistem di lapangan serta mengawasi kepatuhan operasional dan serta mengevaluasi efisiensi kecepatan pelayanan. Selanjutnya next slide. Di sini ada perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi kasir pintar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ini aspek kegiatan, sistem transaksinya. Sebelum menggunakan aplikasi, pencatatan ditulis dalam buku besar harian. Pencatatan penjualan itu masih ditulis secara manual atau pakai tangan, dan sesudah penggunaan aplikasi digitalisasi terintegrasi melalui data flash cloud. Jadi setelah mengenal aplikasi sistem ini, pelaku UMKM melakukan pencatatan dan pembukuan melalui aplikasi tersebut. Waktu proses transaksi sebelum menggunakan aplikasi rata-rata kurang lebih dari 5 menit per konsumen. Jadi sebelum menggunakan aplikasi, pelaku UMKM ini sangat memakan waktu untuk mencatat dari hasil penjualan tersebut. Lalu sesudah penggunaan aplikasi, rata-rata ya kurang lebih dari 2 menit per konsumen. Jadi setelah menggunakan aplikasi ini, pelaku UMKM memakai aplikasi tersebut untuk mencatat laporan keuangannya yang sangat cepat, kurang dari 2 menit atau bisa dibilang lebih dari 2 menit. Lalu ada penyusunan laporan, rekap pertemuan di akhir bulan, rawat setelah hitung. Jadi
sebelum kenal aplikasi ini, jadi pelaku UMKM ini kayak salah hitung gitu dalam pengikutan pengeluaran bulanan, input outcome-nya kadang salah dimasukkan, kayak salah perhitungan. Setelah mengenal aplikasi ini, mereka jadi optimalisasi kalkulasi harian dan mingguannya lancar, penghitungannya tidak salah-salah lagi. Lalu ada pelayanan pelanggan. Sebelum penggunaan aplikasi ini lambat dan kurang efektif. Saat jam antrian, biasanya pelaku UMKM itu sibuk menulis stok apa saja sih yang masih ada di dalam UMKM tersebut yang belum terjual. Nah, jadi kalau pas sudah kenal aplikasi ini, pelaku UMKM itu tinggal kayak nambah-nambahin doang barang-barang apa saja yang sudah terjual dan barang-barang apa saja yang belum terjual. Saya boleh next slide, Mas. Di sini ada kesimpulannya yang bisa dijelaskan oleh Mas Andreas. Kan Mas Andreas kan silakan. Baik, di sini saya akan membahas kesimpulannya, di mana yang pertama itu peningkatan efisiensi operasional, yang dimana para UMKM ini setelah mengenal dari Kasih Pintar, mereka memangkas waktu transaksi dari sebelum mengenal aplikasi Kasih Pintar ini, mereka memangkas waktu transaksi itu dari 5 menit hingga menjadi 2 menit serta meminimalkan hukuman error. Yang kedua ini ada transparansi finansial UMKM, yang dimana laporan laba hingga penjualan harian dan inventory stok terekam secara otomatis dan akurat setelah mengenal dari aplikasi Kasih Pintar. Dan yang ketiga ini ada kemandirian mitra, yang dimana pemilik usaha dan karyawan bagian dari masyarakat ini terampil mengoperasikan platform digital secara mandiri. Oke, baik. Boleh slide. Di sini ada dokumentasi pengaplikasian terhadap Mas Gondrong. Di sini kita melakukan monitoring secara langsung melalui via Zoom. Sebagai kita mensosialisasi lah kayak aplikasi digital pintar ini penggunaannya seperti ini agar pelaku UMKM tidak salah-salah dalam melaksanakan pengaplikasiannya. Boleh lanjut next slide, Mas Reka? Di sini kita membuka sesi tanya jawab kepada audiens. Kita silakan, boleh siapa yang mau bertanya? Oh, Mbak Joya, boleh apa pertanyaannya Mbak Joya? Oke, terima kasih atas Oh, boleh, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Joya Sultani Putri dari PF 05. Saya mau bertanya terkait kelanjutan dari UMKM tadi. Apakah UMKM yang kalian bawa ini akan melanjutkan menggunakan POS seperti ini? Sepertinya dilihat dari pemasukan dan pengeluaran dari UMKM itu. Nah, kalau aplikasi itu kan biasanya kan bayar kan ya. Mau lanjut ke selanjutnya kan itu per bulan nggak sih? Per bulan. Lanjut ke 2 bulan bayar lagi. Nah, kalau kata Mas Gondrong kemarin dia melihat dari pemasukannya. Kalau dikira-kira dia rame, bakal lanjut terus berlangganan ke aplikasi tersebut. Bakal pengaplikasian terhadap aplikasi tersebut berdampak langsung gitu loh kalau kayak pemasukan keuangannya stabil. Bang Gondrong merasa itu worth it? Kalau buat dia sih worth it, soalnya kan dia sekalian jadi bos dan sekalian jadi karyawan, jadi dia kerja sendiri, jadi agak bingung dia mengatur keuangannya. Ya, thank you. Sudah cukup. Oke, baik. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.